Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Stunting merupakan wujud dari adanya gangguan pertumbuhan pada tubuh. Bila ini terjadi, maka salah satu organ tubuh yang cepat mengalami risiko adalah otak. Anak mengalami stunting memiliki potensi tumbuh kembangnya tidak sempurna, kemampuan motorik dan produktivitas rendah, serta memiliki risiko lebih tinggi untuk menderita penyakit tidak menular. Kabupaten Sika mendapat penghargaan sebagai kabupaten yang berhasil menurunkan angka stunting selama 3 periode berturut-turut. Namun, angka stunting Kabupaten Sika masih berada di atas angka nasional. Sebenarnya ini pemikiran bersama untuk kita semua harus mencari satu solusi terbaik untuk percepatan penanganan stunting bagi balita. Sehingga muncullah satu ide inovasi ini, ada rumah pemulihan stunting atau kearifan lokal disebut dengan Lepogahan Nahabisa. Itu ada kearifan lokalnya. Sehingga dalam Lepogahan Nahabisa ini atau rumah pemulihan stunting ini kita menemukan satu metode percepatan, itu metode Kolombia. Inovasi Lepogahan Nahabisa mempunyai tujuan yang pertama, memulihkan anak balita stunting usia 6-24 bulan. Yang kedua, menstimulasi perkembangan motorik anak. Ketiga, mendeteksi secara teratur perkembangan anak. Dan keempat, meningkatkan pengetahuan orang tua perihal makanan bergizi dan kesehatan reproduksi, serta merangsang orang tua memanfaatkan halaman rumah untuk menyediakan sumber zat bergizi rumah tangga. Sasaran pemberian makan di Lepogahan Nahabisa adalah anak stunting usia 6-24 bulan dan anak lain dengan kebutuhan khusus. Berdasarkan Permenkes RI nomor 28 tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, maka untuk anak usia 6-11 bulan, kebutuhan protein sebesar 15 gram per hari, dan anak usia 1-3 tahun, kebutuhan protein sebesar 20 gram per hari. Dalam daftar komposisi bahan makanan atau DKBM, sebutir telur ayam lokal mengandung protein sebesar 13 gram. Dengan demikian, mengkonsumsi 2 butir telur ayam per hari sudah dapat memenuhi kecukupan kebutuhan protein anak. Apalagi nilai cerna dari telur 100%. Sehingga berdasarkan pemikiran di atas, maka menu utama di rumah pemulihan stunting adalah aneka olahan telur. Prinsip pemberian makanan tambahan di Lepogahan Nahabisa adalah gizi seimbang dengan mengutamakan sumber protein dari telur. Sumber protein lain yang digunakan selain telur adalah ikan, daging, dan kacang-kacangan. Kegiatan PMT stunting di Lepogahan Nahabisa atau Rumah Pemulihan Stunting dilakukan selama 180 hari. Hal ini disebabkan karena peningkatan panjang badan atau tinggi badan membutuhkan waktu yang lebih lama daripada peningkatan berat badan. Hal itu menjadi penyebab bahwa secara nasional pengukuran panjang badan atau tinggi badan dilakukan 6 bulan sekali. Kegiatan awal di Lepogahan Nahabisa adalah pemeriksaan kesehatan dan pelatihan pengolahan makanan bagi kader oleh Nakes. Para kader yang telah dilatih secara bergiliran sesuai dengan jadwal melaksanakan tugas mengolah makanan untuk diberikan kepada anak stunting setiap hari. Orang tua balita stunting setiap hari wajib datang dan membawa anaknya ke Lepogahan Nahabisa selama 6 bulan untuk mendapatkan PMT stunting. Selain mendapatkan makanan, orang tua juga diberikan penyuluhan dan konseling oleh para nakes dan guru PAUD. Hasil akhir dari kegiatan PMT balita stunting di Lepogahan Nahabisa selama 6 bulan. Dari 32 anak yang diintervensi yang mengalami perubahan status dari pendek menjadi normal sebanyak 22 anak atau 68,7%. Dan sangat pendek menjadi pendek sebanyak 10 anak atau 28,12%. Sedangkan 1 anak tidak mengalami perubahan karena mempunyai penyakit penyerta. Dengan demikian, kesuksesan program pemulihan anak stunting di Rumah Pemulihan Stunting Lepogahan Nahabisa mencapai 96,8%.